Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kenapa kita hidup di dunia ini banyak mengalami masalah, banyak ujian yang kita hadapi, banyak masalah yang kita temui. Sesungguhnya ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kita sebagai orang yang beriman, ketika mendapati suatu persoalan, ketika kita memiliki suatu pertanyaan tentang kehidupan ini, maka kita harus kembali kepada Al-Quran, karena kita ini berpedoman dengan Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan Al-Quran itu tibyanan likulli syai', yaitu menjelaskan segala sesuatu, termasuk kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menjelaskan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan betul-betul menguji kalian dengan sesuatu, yaitu rasa takut, kemudian lapar, kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, maksudnya wafatnya, meninggalnya orang-orang yang kita cintai, kemudian juga kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan. Tetapi kata Allah apa? Wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka ketika mereka mendapati musibah, mereka ditimpa musibah, persoalan hidup, kesusahan, kepahitan, kesulitan dan lain sebagainya, mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep hidup bagi seorang Muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkehendak ketika menguji kita itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyelamatkan kita itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul lima yurid, Allah berbuat sesuai dengan apa yang diinginkannya, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Adapun kita adalah bagaimana untuk menerima semua ujian itu dan menghadapinya dengan sabar, dengan hati yang lapang, dengan ikhlas menjalaninya, dan tentu kita terus bersandar dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jawabannya sendiri, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, di akhir surat Al-Baqarah. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya kita pasti akan sanggup menghadapi segala macam ujian, problem, masalah apapun yang kita temui di kehidupan dunia ini, kita pasti akan sanggup untuk melewatinya, kita pasti akan sanggup untuk menghadapinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapati ujian hidup, mendapati musibah, mendapati cobaan-cobaan, kemudian mereka sabar, maka kata Allah mereka akan mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan, pertolongan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan, maghfirah. Subhanallah, banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sabar, dan mereka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di atas petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak selayaknya seorang muslim, seorang yang beriman, kemudian dia berkata menyesali apa yang dia temui, apa yang dia dapati di kehidupannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatamanna ahadukum al-maut, tidak boleh salah seorang di antara kalian itu mengharapkan kematian, berharap ingin mati. Imma muhsinan fala'allahu yazdad, kalau dia orang baik maka ada kesempatan, peluang untuknya untuk terus menambah kebaikannya. Wa imma musian fala'allahu yatub, kalau dia orang yang buruk, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, maka boleh jadi dia akan bertobat. Allah memberikan hidayah kepadanya untuk dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum jami'an.